Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White yang dalam tulisan lain, Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ini adalah ajakan untuk kita, biar kita selalu datang kepada Tuhan, mengutarakan semua yang ada dalam kehidupan kita, jadikan Dia sahabat yang terbaik, sehingga Dia dapat campur tangan, Dia dapat bersama dengan kita untuk menanggung beban yang ada dalam kehidupan kita. Kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Penjaga. Ayat intinya terdapat dalam 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di antara murid-muridnya, Kristus menjadi seorang penjaga, dalam segala pengertian seorang penanggung beban. Ia turut merasai kemiskinan mereka. Ia mempraktekkan penyangkalan diri untuk kepentingan mereka. Ia berjalan di hadapan mereka untuk melicinkan tempat-tempat yang lebih sulit. Dan tidak lama kemudian ia akan menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini dengan memberikan nyawanya. Prinsip dasar yang digunakan oleh Kristus di dalam bertindak ialah untuk menggerakkan anggota-anggota sidang yang menjadi tubuhnya. Rencana dan dasar keselamatan ialah kasih. Dalam kerajaan Kristus, orang-orang terbesar mengikuti teladan yang telah diberikannya dan bertindak sebagai gembala-gembala kawanan dombanya. Yang dikatakan di sini bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ya, Dia datang untuk mau menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi di sini juga Dia menjadi penjaga kita. Dia akan melicinkan tempat-tempat yang lebih sulit. Dia datang untuk mau menyelamatkan orang banyak. Dia datang untuk menyelamatkan kita, saudara-saudara. Untuk sampai pekerjaannya selesai, akhirnya dia menyerahkan nyawanya. Nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, artinya dia datang mau membebaskan atau mau menyelamatkan orang-orang yang telah berdosa. Bahkan saya, orang berdosa ini, Dia mau menyelamatkan sehingga kita dapat bebas dari dosa. Bukan berarti kita bebas dari dosa akhirnya kita membuatnya lagi, tetapi kita bebas dari kedagingan kita, bebas dari keegoisan kita, bahkan kesalahan kita. Untuk itu kita jangan mengulanginya lagi. Dia datang menyerahkan nyawanya, dan Dia juga sebagai penjaga kita. Dia juga pelindung kita. Kemanapun kita pergi, Dia selalu bersama dengan kita. Nah, kita tahu bahwa Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan Dia mau melayani kita. Itu satu perkataan yang luar biasa dari mulut Kristus. Walaupun Dia seorang raja, walaupun Dia seorang Tuhan yang 100%, tetapi Dia mau merendahkan dirinya. Dia mau mengorbankan nyawanya untuk melindungi kita, untuk menyelamatkan kita. Dia punya banyak kuasa, banyak talenta yang Dia miliki. Tetapi Dia tidak pakai untuk dirinya sendiri, tetapi Dia pakai untuk kepentingan banyak orang. Sangat luar biasa Dia menyerahkan nyawanya, ya, gantinya kita, sehingga kita bisa mengenal Dia lagi. Tujuannya adalah mau membebaskan kita, menjaga kita, walaupun kita sudah berdosa. Ya, di sini juga dikatakan bahwa dalam pengertian seorang penanggung beban. Tidak menjaga kita juga dalam pengertian kita, hikmat kita. Bahkan Dia juga memikul beban kita. Setiap beban yang ada dalam kehidupan kita selalu utarakan kepada Tuhan. Tuhan tidak tinggal Dia malah menanggung beban yang kita layangkan itu. Sehingga Dia menjadi sahabat kita, menjadi Tuhan yang luar biasa, juru selamat pribadi kita masing-masing. Di ayatnya juga dikatakan bahwa demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Begitupun kita untuk saudara-saudara kita. Walaupun kita tidak sama seperti Kristus, mau disalibkan dulu, bukan. Tapi yang diinginkan Kristus bagaimana kita mencerminkan
karakter dan tabiat Kristus. Kita mau melakukan kehendak Dia. Kita mau melakukan segala sesuatu yang Dia minta untuk kita lakukan kepada sahabat-sahabat kita, kepada orang lain, kepada orang tua kita sekalipun. Sehingga mereka juga mengenal siapa Tuhan itu. Kembali lagi dalam kehidupan kita, bila kita selalu percaya kepada Tuhan kita, ada pengharapan yang begitu besar dalam kehidupan kita jika kita mau melakukan kehendak Tuhan. Dan tidak lama kemudian Ia akan menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini dengan memberikan nyawanya. Setelah pekerjaan selesai, Dia memberikan nyawanya dan mati di atas kayu salib. Sebagai manusia kita tidak tega, kita tidak mau seperti itu. Ya, misalnya kita orang tua, kita punya anak, kita menyerahkan dia pada Tuhan yang kita sembah. Kita mengorbankan anak kita untuk menanggung beban banyak orang. Apa perasaan orang tua? Tapi betapa tangguhnya seorang ibu, ya Maria. Dia mau menerima keadaan. Dia mau menerima semuanya itu sehingga dia mengizinkan anaknya untuk mengorbankan nyawa. Bahkan Bapa di surga pun sudah berbicara kepada mereka. Ya sakit hatinya. Kalau kita sebagai orang tua sakit, anak kita dikorbankan seperti itu yang tidak layak. Pasti orang tua mengambil keputusan, mencari jalan untuk membela anaknya, mencari jalan untuk membebaskan anaknya itu. Dia tahu bahwa anaknya yang tidak berdosa, kenapa dia harus menanggung beban itu. Tetapi Tuhan katakan, walaupun saya tidak berdosa, saya tidak punya cacat celah, tapi dengan kehendak Bapakku yang di surga, aku hendak melakukan jalan-jalannya. Aku hendak melakukan perintahnya. Dia sangat luar biasa. Dia datang untuk melayani kita. Kalau seorang raja, seorang tamu datang ke rumah kita, kita yang melayani dia. Tetapi tidak, dia yang melayani kita. Sangat luar biasa pelajaran kita. Prinsip dasar yang digunakan oleh Kristus dalam bertindak ialah untuk menggerakkan anggota-anggota sidang yang menjadi tubuhnya. Menggerakkan anggota-anggota sidang yang menjadi tubuhnya ialah seperti saya dan saudara. Apa yang digerakkan oleh Tuhan? Hati kita. Untuk selalu datang kepada Tuhan. Selalu memilih yang terbaik. Selalu mengorbankan kenyamanan kita. Bahkan diri kita sekalipun. Kita harus tinggalkan itu. Karena ini adalah pekerjaan Tuhan. Karena Dia selalu meninggalkan tabiatnya. Meninggalkan teladannya. Contoh yang baik. Untuk kita ikuti. Ya walaupun hanya kita melakukan. Walaupun kita hanya mempraktekannya dalam kehidupan kita. Orang akan melihat kita, bahwa kita akan menghidupkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Nah, orang akan melihat perbuatan kita, apakah kita sudah sesuai dengan apa yang kita ucap atau belum. Ini yang Dia tinggalkan bagi kita, bagi anggota-anggota yang menjadi bagian dari tubuhnya. Nah, kita sudah mengenal Tuhan kita sudah tahu kebenaran, kita sudah tahu firman, tapi seringkali kita membelokkan semuanya itu. Hanya untuk kepentingan kita sendiri. Kita tidak mau untuk mengorbankan diri kita untuk orang lain. Sekalipun kita tidak mau disalibkan sama seperti Kristus. Tapi dengan prakteknya, dengan tingkah laku kita, perbuatan kita, orang bisa melihat kita. Rencana dan dasar keselamatan ialah kasih. Dalam kerajaan Kristus orang-orang terbesar mengikuti teladan yang telah diberikannya. Bertindak sebagai gembala-gembala kawanan dombanya. Rencana dasar keselamatan ialah kasih. Yang paling penting adalah kasih, sukacita, dan damai. Kasih yang tidak berkesudahan Dia berikan kepada kita. Rencana keselamatan yang Tuhan jalani sangat luar biasa. Kerajaan Kristus, ya, orang yang terbesar pun mengikuti Tuhan yang menjadi kawanan domba. Ya, inilah pekerjaan kita di dunia ini. Kita menjadi gembala. Kita menjadi domba. Sehingga kemanapun kita pergi, kemanapun gembala itu pergi, kita pun mengikutinya. Itu gembala ialah Tuhan kita. Dan domba-dombanya ialah kita. Ya, perkataan Paulus menyatakan keluhuran dan kehormatan sejati dari kehidupan Kristen. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang,
bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh selamat. Ya, bayangkan Rasul Paulus katakan bahwa dia menjadi seorang hamba untuk keselamatan orang lain, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan banyak orang. Banyak yang mencari keselamatan, banyak yang mencari kebenaran, hanya dia mengorbankan dirinya ya untuk kepentingan orang itu. Ya, sangat luar biasa. Biar kita selalu mengingat akan konsekuensinya, kita harus mengingat akan karakter Tuhan kita. Prinsip-prinsip dan perkataan dalam ajaran juru selamat dalam keindahan ilahinya diingat baik-baik oleh murid-murid yang kekasih. Renungkan lebih dalam. Yesus mempraktikkan kasih yang selalu berusaha menarik yang terhilang. Apakah kasih saya kepada Yesus mengangkat orang lain juga selain diri saya sendiri? Ya, sangat luar biasa. Ini kembali dalam kehidupan kita. Prinsip yang kita pegang atau perasaan yang kita pegang. Jika perasaan kita, maka kita akan berlawanan. Kita akan salah dalam mendidik. Tetapi jika kita memakai prinsip yang diberikan kepada kita, prinsip dari surga, maka semuanya akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, di sini juga dikatakan bahwa demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Apakah kasih saya kepada Yesus mengangkat orang lain juga selain diri saya sendiri? Nah, itu biar kita jawab dalam kehidupan kita masing-masing. Pertanyaan yang sangat luar biasa, biar kita selalu mempunyai komitmen, kita selalu mempunyai harapan untuk datang kepada Yesus, karena Yesus adalah penjaga kita, penyelamat kita, dan penebus dosa-dosa kita. Biar kita selalu memandang kepada Dia, karena Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi Dia mementingkan banyak orang. Inilah intinya dari pelajaran kita, adalah kasih. Inilah kabar keselamatan, kabar baik yang diberikan kepada kita, bahwa rencana dan keselamatan adalah kasih. Biar kita selalu mempunyai komitmen dan harapan untuk terus datang kepada Tuhan. Nah, pemirsa, ini pelajaran yang saya bawakan. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya, dan Tuhan memberkati.